What's up, yo kembali lagi bersama The One and Only Umam di channel Life of Life ya kan. Cuy, so good to be back. Rahem, cuy, apa kabar? Kenapa sih lu, Mam? Enggak sendiri ya, teman-teman. Ada seperti biasa Mas Riki yang selalu menemani kita. Halo Mas Riki. Halo, enggak terlalu. Lu kenapa sih? Lu kebanyakan gula lu ya? Itu openingnya YouTuber idola aku, Mas. Anjay, siapa, Mam? Pikipix. Oh, Bimo Pede. Bimo Pede. Bimo Pede, panutan banget. Oh, lu anaknya ini banget ya, Apa? up to date banget gitu ya sama sosial media. Kalau iya ada beberapa yang kayak kalau misalkan channel-channel YouTube yang aku ikutin dari dulu sampai sekarang gitu. Oh. Terus sampai aku ikutin Instagramnya gitu-gitu. Ya lengkap sama ini kan Instagramnya Bimo aku ikutin, Instagramnya Mama Iren aku ikutin gitu-gitu. Oh gitu. Tapi lu emang orang yang suka ini ya, apa maksud gue kayak lu orangnya picky nggak sih? Maksud gue kayak milih tontonan gitu di YouTube. Oh iya. Iya Mas, aku pasti bakal nonton yang aku suka aja. Kayak misalkan aku suka musik, aku pasti tontonannya musik atau enggak kayak podcast gitu ya, podcast kayak Close the Door gitu-gitu. Kayak gitu. Iya kan ini aku berusaha menjadi smart people gitu. Aja. Gitu. Terus kalau kayak buat hiburan aku tuh suka nonton kayak Bimo Pede, Pikipix atau enggak ini apa tuh yang konten PUBG Milia. Oh Milia, gue tahu nggak? Tahu. Itu yang konten itu tuh dia ngedit jago dan dia tuh lucu ya. Oh iya, aku juga suka nonton yang selera humornya tuh aku bisa nangkep gitu ya. Kan kayak Milia kan selera humornya kan emang aku bisa nangkep kayak konten cringe-nya Bang Bimo juga aku bisa nangkep gitu. Iya, karena kan komedi itu kan harus relevan kan. Harus relevan, iya gitu. Kalau lu berkomedi di depan orang yang gak relevan dengan jokes lu ya krik jadinya. Apaan nih gitu. Iya, kayak gitu. Paling itu doang sih. Sama kayak ada ya, tapi nggak semuanya channel receh sih. Kayak ada juga kayak Timothy gitu buat belajar finance. Anjay, keren juga lu ya. Ya kan kita kan harus bisa mengelola ini kita kan, aset kita gitu buat masa depan yang lebih baik, Mas. Oh, gitu. Emang lu dari kapan, Mam? Maksud gua kayak lu terpapar YouTube tuh atau mungkin kayak hiburan-hiburan digital tuh dari kapan sih? Kalau terpapar YouTube atau hiburan digital ya, aku tuh sebenarnya gini, main YouTube itu dari pas aku SMA buat bikin konten ini Mas, konten video cover. Aku dulu dari SMA udah bikin, cuman ya sayang aja karena peralatannya masih kurang memadai, jadi aku males buat bikin konten gitu loh. Konten-konten gitar cover di gitar cover di YouTube gitu. Nah, aku kan dari SMA ya. Berarti kalau SMA itu aku SMA tahun 2012 sampai 2015. Itu Mas Riki itu udah kuliah ya berarti ya? Enggak, gue sebenarnya kuliah gue tuh dibilang telat sih. Jadi gue kerja dulu baru. Oh, kerja dulu 2012 sampai 2015. Nah, di tahun itu Mas Riki udah tahu sosial media belum? Nah, ini nih menarik juga. Jadi kalau di zamannya gue dulu waktu zamannya sekolah ya, itu kan gue lulus 2008 tuh, gue lulus. Tapi sebelum 2008 tuh kan gue masa-masa SMK ya, gue di SMK dulu. SMK, oke. Sekolah menengah kerja, bukan kejuruan gitu ya. Jadi kalau dulu di SMK tuh kita memang didorong buat tahu terkait digital, iya kerja iya udah pasti. Oh digital? Jadi digital tuh lu didorong tuh buat bikin email dan sebagainya gitu loh. Oke. Nah jadi berarti 2008 loh itu? Itu enggak, itu justru 2007-an. 2007? Iya, 2000 kan gua sekolah tuh dari 2005 sampai 2008 kan, 3 tahun. Jadi memang waktu itu tuh kalau nggak salah satu tugasnya itu gua ngerjain tugas gitu, tapi submission-nya tuh harus lewat email kayak gitu. Mau nggak mau kan kita didorong. Udah mulai berarti kayak gitu? Udah, jadi lu bayangin era warnet masih pada bilik-bilik gitu mau. Iya. Ya kan? Gambar lumba-lumba.
paket Indomie kalau malam Yang berlumba-lumba. sama Granita. Granita, bener aja Granita. Oh, di Makassar ada Granita juga, Bang? Ada. Ada ya? Berarti aku 2007 itu, bentar aku tahu Friendster tuh dari tahun berapa ya? Friendster itu tuh Tahun berapa? 2008-an tuh udah ada sih kalau gue ya. Kalau nggak salah 2008 tuh udah ada. 2008 ya? Karena seinget gue justru bikin Friendster di tempat kerja. Tempat kerja. Iya, dan itu 2008-an. 2008-an? Iya. Wow. Jadi, nah kalau zaman dulu di sosial media itu tuh kan masih terbatas ya, nggak variasinya tuh nggak sebanyak sekarang kan. Iya. Lu tahu MIRC nggak? Nggak tahu. Nah, lu nggak tahu MIRC ya? Nggak tahu. ASL please, gitu. Lu nggak tahu? Oh, ASL tahu. Nah, ASL lu tahu kan? Tahu. Jadi kalau teman-teman yang hidup di era 2000-an tuh, masa muda di 2000-an, remaja di 2000-an tuh dulu kita ada namanya MIRC. MIRC itu sebagai, apa ya, bisa dibilang kayak channel buat chat platform, tapi hanya bisa melalui PC, gitu ya. Hanya bisa melalui PC? Melalui PC, karena dulu kan nggak ada smartphone. Windows apa waktu itu? Aduh, masih Windows Vista berarti ya? Enggak, jauh sebelum Windows Vista. Oh gitu? Itu kalau nggak salah XP. Oh, XP? XP malah di bawahnya XP 98, XP dan sebagainya kayak Buset. gitu. Yang ini, yang barnya warna abu-abu gitu, tas barnya warna Iya. Terus warna biru kan. Tulisan startnya warna ekor gitu. Nah iya kayak gitu. Iya sih kayak gitu ya tampilan UI-nya. Kan, jadi ya. kalau di MIRC itu lu bayangin lu nggak pakai login, tapi lu cuma nulis nickname. Kalau nggak salah, gue dulu lupa deh. Kayaknya nggak ada login, nggak ada page loginnya gitu. Lu cuma masukin nickname lu, terus lu masuk tuh ke channel mana? Channel Jakarta, channel Bandung. Aku terus nggak tahu sih. Musik-musik kayak popang, rock apa segala macam. Nah kadang-kadang untuk memulai percakapan gitu ya. Misalnya kita udah nemu nih ada list user yang online gitu kan. Terus kita pilih salah satu nih. Iya. Kan usernya tuh lucu-lucu ya. Iya. Misalnya XXXX apa gitu. Apaan itu anjir? Apaan itu woi? Woi, apaan itu? Nah, terus bangke. Bukan, maksud gue kayak ya ada aja yang XXX segala macam kayak gitu. Itu kan ada juga, Mam. Terus ada juga kayak misalnya Blue Child apa gitu kan. Terus juga ada pokoknya gitulah user-user yang memang nggak mau ketahuan itu siapa aslinya gitu kan. Nah, so anonimus gitu ya. Nah, jadi dulu kalau memulai percakapan itu pasti dengan chat pertama itu ASL please. ASL please. Jadi ASL itu age, sex, location. Betul. Jadi umur, gender sama lokasi. Lokasi di mana nah, gitu. Kayak ya, gitu. Terus dibalas lagi. U1. U1 apaan? You first. Astaga. jadi kita tuh nggak mau langsung apa namanya ngasih tahu informasi dulu gitu. Jadi kita pengen tahu dulu lawan bicara kita siapa nih gitu. Kalau nggak worth it untuk dilanjutin nih nggak perlu kayak gitu. Itu dulu. Itu berarti sama orang ini ya. Aku dulu pernah dapat tapi kalau nggak salah itu di Omegle. Kalau lo pernah nonton film 5 cm waktu si Raline Shah lagi galau pas kerja gitu ya. Dia lagi galau, dia chat sama seseorang yang nggak taunya si Herjunot Ali-nya. Nah itu dia pakai MIRC itu. Oh, kayaknya aku lupa kayak gitu. Lupa scene itu. Itu zaman dulu banget. Terus baru kan 2008 begitu kita lulus sekolah, gue langsung kerja. Ada beberapa sosial media tuh yang mulai masuk kayak MySpace, Friendster ya. Cuman memang kalau di circle gue itu kebanyakan yang memang paling hype itu adalah Friendster, yang dimana kita bisa ganti page-nya gitu kan. Oh, paling hype Friendster? Paling hype Friendster. Dan ada beberapa juga yang kayak teman-teman yang lain tuh pakai MySpace. Jadi kalau MySpace itu, lu gampang banget buat nyari lagu. Biasanya tuh banyak yang musisi-musisi, betul, musisi-musisi zaman dulu. Itu tuh kalau misalnya memang dia nyari lagu gitu ya, atau mungkin mau promosiin lagu, itu di MySpace, Mam. Lah. Aku mah dulu Staffa Band anjir. Staffa Band Media Share. Kalau Media Share kan buat nyari lagunya. Iya. Tapi kalau misalnya lu musisi nih. Tahu Staffa Band enggak? Tahu. lu misalnya mau lu musisi nih katakan, lu mau promosi lagu. Ya, itu pakai MySpace kalau dulu pakai kayak MySpace. Gitu. Dan kita bisa dengerin nemu lagu-lagu baru tuh. Itu di situ. Even efek rumah kaca itu mulainya dari MySpace loh. Jangan salah. Kalau lo coba cari gitu ya informasinya waktu pertama-tama mereka jalan gitu, itu promosinya itu lewat MySpace. Kalau aku platform lagu dulu yang aku tahu itu ini SoundCloud. Oh iya, SoundCloud tapi kan berbayar kan SoundCloud mah. Nggak tahu sih, aku nggak pernah bayar. Tapi aku pernah sekali upload lagu aku.
waktu itu bikin waktu aku lupa SMP atau SMA gitu, lupa aku. Dan ya udah nggak bayar aja, biasa-biasa aja kayak gitu. Kayak gitu ya. Kalau lu sendiri sekarang aktif di sosial media apa aja, Mam? Kalau aku mengikuti Gen Z sekarang ya, Instagram udah pasti, TikTok ya. TikTok, TikTok itu nggak bisa diremehin sekarang, itu tuh raksasa banget sekarang. Iya, gue ngerti. TikTok itu kan emang, ya kemarin kan kita sempat ngobrol juga ya. TikTok itu kayak gimana TikTok ya? TikTok itu sekarang udah jadi search engine itu, udah ngegantiin Google itu. Dan akhirnya gue diracunin guys sama Umam untuk buat TikTok gitu ya. Bapak-bapak satu ini akhirnya download TikTok. Ya bukan, waktu pertama TikTok ada ya, gue tuh ngerasa bahwa kayaknya tuh TikTok tuh cuma buat orang-orang joget doang gitu. Karena kan, karena post yang di post itu kan formatnya video ya, dan gue tuh paling nggak bisa tuh di video gitu kan. Maksud gue kayak lu bikin video terus apa segala macam biar lu jadi FYP ya bahasanya kan. Nah itu gue nggak bisa. Tapi sekarang malah gue jadi kayak silent reader aja kalau di TikTok sih. Jadi kayak misalnya nyari informasi, scroll doang gitu ya. Scroll cewek joget. Enggak dong. Benar. Enggak. Ngaku. Enggak. Gue enggak kayak gitu ya guys. Jadi kayak emang kalau gue takut sih mukanya. Bukan takut bos. Cuman emang masalahnya TikTok itu ya gue lihat kalau gue ya algoritma gue nih keluarnya itu tuh justru malah sekitaran gue, Mam. Enggak, setahu aku juga TikTok itu dia bakal ngikutin apa yang kita suka algoritmanya. Sebenarnya sama kayak YouTube sih. Kan aku juga ya semua orang ya kalau YouTube kan aku udah dari dulu kan ya. Iya. Dari YouTube gitu, YouTube, Instagram, TikTok gitu-gitu. WhatsApp ya jangan gue usah disebut lah ya kalau WhatsApp ya. WhatsApp kan kayak chat platform yang bisa private aja kan. Iya. Cuman kan kalau sosial media ya media buat bersosialisasi kan sebenarnya ujungnya kan. Walaupun ujung-ujungnya kita tahu buat ribut juga buat spill rahasia-rahasia, aib-aib orang gitu ya, buat mengais perhatian dan sebagainya. Berarti aku ya udah itu 3 itu doang, YouTube, Instagram, TikTok. Tapi aku TikTok kayaknya sama buat itu doang. Aku tuh TikTok tuh sebenarnya buat kemarin gue liat algoritma lu aneh. Apa? Cewek kemarin. Gak ada ya, bangsat. Gak ada. Kemarin gue liat ada loh. Ada yang pas dibuka. Lah nggak tahu. Cewek satu, makanya kan anak-anak pada bingung juga. Biasanya emang sering nyempil, Mas. Jadi misalkan kita scroll nih, kan aku paling sering itu ada kayak ini, ada kayak karena misalkan aku suka Mobile Legends nih. Umum lagi ngebela diri, guys. Enggak, astagfirullah. Aku menyampaikan fakta ya. Oke. Emang ada yang nyempil. Itu tuh udah pasti gitu loh. Oh gitu. Tapi gue nggak ada. Enggak, sering gini loh kalau di TikTok itu. Kita tuh bahkan kita ngeklik not interest. Ya. Itu masih ada beberapa sering lewat gitu. Misalkan gini, aku tuh dulu pernah not interest kalau misalkan ada postingan catur. Ya. Tapi masih sering lewat. Masih sering lewat. Itu sering ada kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak masih kita ngerasa si TikTok ini kayak masa sih nggak suka gitu-gitu. Oh iya. Digituin kita. Dia kayaknya gitu. dia ini ya, maksudnya kayaknya maksa banget gitu ya. Maksa banget. Algoritma TikTok ya. Lah pasti suka lu. Ayo udah. Ini gue lewatin lagi nih gitu ya. Gitu, gue lewatin lagi nih. Udah, not interest nih, udah nggak usah gitu. Karena kadang-kadang juga gue juga bingung tuh. Suka ada algoritma yang orang-orang yang kurang lengkap gitu begitu. Kurang lengkap. Iya, jadi kadang-kadang kayak misalnya orang yang mohon maaf disabilitas gitu ya. Oh gitu, kalau Mas Riki. Iya, kadang suka nyempil tuh 2 biji gitu ya. Ini kenapa sih kok gue suka ada gitu ya. Tapi akhirnya kalau gue refresh lagi tuh ya, beda lokasi di mana gue buka TikTok, pasti akan algoritmanya beda. Karena dia kan ngikutin ini lokasi kita gitu ya. Emang ada sih, emang ada. Tapi dia. Tapi yang paling nyebelin itu kalau misalkan kita scroll nih, baru 3 kali scroll tuh tiba-tiba ada drama Cina. Guys. Itu tiba-tiba scroll tiba-tiba neng. Asli, itu drama Cina itu. Anjing dah pokoknya itu drama. Kita ngikutin sampai habis itu. Lu bayangin kenapa ya? Jadi drama Cina itu tuh jebakan sebenarnya teman. Jadi pertamanya nih ya, misalnya ada cerita nih bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak dia orang kaya tapi nyari istri lagi tuh, ya kan? Anjing. Juga lagunya. Ini backsound. Jadi kan emang gitu. Iya, jadi pertama nih gue ngeliat, wah ada cerita nih bapak-bapak kan, bapak-bapak udah berisik. Jadi bapak-bapak udah tua gitu kan, nyari istri lagi gitu kan ya. Terus tahu-tahu dia punya anak gitu kan. Anaknya pacaran juga. Nah, akhirnya nih bapak-bapak pura-pura jadi orang miskin supaya nyari istri yang mau dia apa adanya gitu kan. Nah, pas gue lihat kok lama-lama nggak sadar gue 30 menit tuh ngikutin. Emang. Jadi kayak jebakan gitu, dan ujung-ujungnya tuh lu disuruh nyari konten lain ya kan.
Padahal dia cuma pakai suara Google loh itu buat ininya, buat suaranya iya. Ininya Iya. dubbingnya ya. Asal mulanya berawal dari si anjir lah. Nah, itu parah sih, maksud gue kayak jebakan gitu loh. Lu pertama awalnya dikasih cerita-cerita yang gantung, atau kita suruh nyari-nyari sendiri kan, terus download aplikasi dan sebagainya. Walaupun itu iklan, tapi TikTok itu merasa kita tuh suka, jadi besok-besokannya dikasih lagi tuh drama cinta yang lain, atau kelanjutan dari yang kemarin gitu, yang kita nggak bisa dapet gitu. Itu dia mau, aslinya tuh gitu, asli. Beda sama Instagram. Iya kan? Aku jujur ya, kalau scrolling lebih sering TikTok. Kalau Mas Riki gini, aku kan aktif kan yang T3 itu. Nah, Mas Riki kan setahu aku ya, aku kan nggak tahu aku nggak pernah dengar kalau Mas Riki punya channel YouTube gitu dan baru kemarin download TikTok, berarti Mas Riki cuma aktif di Instagram doang. Berarti. Betul. Jadi ada beberapa, sebenarnya gue ada beberapa kayak Instagram, X. Pet zaman baheula banget. Yang lupa, bayangin pet nih ya, Pak. Orang yang punya pet gitu ya, ketahuan punya pet, berarti kita akan ledekin tuh. Baru punya Android gitu kan. Zaman dulu kan gitu. Karena kan nggak bisa. Karena pet itu adanya di Android, Pak, sama di iPhone. Kalau dulu tuh. Jadi ketika dia muncul di pet ada yang add connection sama kita, baru ketahuan tuh dia baru ganti handphone gitu. Lo bayangin, Pak, kalau pet dulu itu kan ada wake up. Iya kan? Lu apa tahu ya? Alarm? Bukan. Nggak tahu Mas, jujur aku nggak main pet. Jadi kalau di pet gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau nggak salah tuh ya, dulu tuh di pet tuh tampilannya kalau misalnya nih friends connection kita ada yang wake up gitu ya. Itu kalau kita bangun tidur gitu ya. Wake up. Nah, iya serius. Terus kalau misalnya lucunya, jadi pokoknya ada satu posting yang si user itu bilang wake up. Kayak gitu. Jadi kayak namanya pet gitu ya. Jadi kayak ngikutin seperjalanan dia sehari-hari gitu loh. Kayak gitu, Mam. Nah, lucunya kalau cewek cakep dia bilang wake up, rame, Mam. Yang komen apa yang like. Gue liat dia. Tapi kalau misalnya temen gue nih yang ya muka-mukanya ya gimana gitu ya. Medium rare gitu. medium rare gitu ya. Medium rare tiba-tiba dibuka masih warna pink. Iya, itu kan gak ada sama sekali yang respon. Makanya gue bilang, nih apa sih nih? Apa sih ini penting gak sih? Dan akhirnya kan bungkus kan, pet itu nggak lama tuh, dari 2000 berapa gitu. Sejujurnya aku nggak main pet kalau aku. Nah, pokoknya gitulah ya kalau pet. Nah, akhirnya gue punya, kalau dari Twitter tuh gue dari zaman ada Twitter, gue pakai Twitter. Sama juga saling reader juga kalau Twitter. Terus juga gue ada Facebook udah pasti. Dulu Facebook waktu awalnya punya Facebook gitu ya. Semua yang nge-add gue accept. Ataupun kalau gue ngelihat ada yang baru gue. Tapi sekarang Facebook itu tuh ya udah gue cuman temen doang yang kenal. Kalau gue nggak kenal. Atau nggak minimal ada mutualannya. Betul. Tapi enggak sih, kalau misal gue pernah ketemu gitu ya, pasti gue accept gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak pernah ketemu sama sekali dan dia nge-add sama sekali, gue nggak gue accept. Oh iya, oke. Karena percaya nggak percaya, lu bakal naro beberapa foto yang bisa dibilang kayak private foto lu gitu ya di situ, kayak misalnya foto keluarga lu, foto siapapun lu. Dan kan kalau di Facebook itu ada fitur kita bikin album foto kan, bener kan? Iya ada. Nah, itu tuh gue nggak mau sampai orang lain tahu gitu di luar circle yang tahu gue. Nggak mau tahu kalau apa tadi? Orang lain ya, yang di luar circle gue tahu. Tahu kalau misal ada album. Apa sih? Gue juga bingung. Lu nggak ngerti banget sih. Jadi gini, nih gue jelasin. Gue kagak mau. Yang bener, orang lain di luar circle yang tahu gue itu tahu. Kalau ada album itu. Kalau ada foto-foto itu kan foto keluarga bisa juga. Dicek. Enggak, kan kita bisa setting. Kalau misalnya bukan teman, itu nggak bisa ngebuka Facebook kita. Lupa. Oh, private. Iya, tadi kan gue bilang kalau misalnya makanya itulah kenapa beberapa album foto itu kita private kan, supaya orang lain yang bukan koneksi kita itu nggak kita dia nggak bakal bisa ngelihat kayak gitu. Sekarang masih main Facebook? Masih. Ngapain? Cari barang second? Goblok. Bukan begitu juga, tolil. Karena gini, kadang-kadang temen-temen yang kita cari gitu ya, either itu lu temen SMA, SMP, itu pasti punya Facebook. Pasti. Karena kita tumbuh di era Facebook 2011 itu kan Facebook ada tuh. Itu pasti tumbuh gitu. Nah, pasti ada.
Dan Twitter juga kan? Twitter juga. Tapi Twitter di juga. Facebook gini, kalau kenapa gue masih main Facebook? Gue Facebook itu gue cuman kayak jadi apa ya, bisa dibilang kayak jadi album kenangan gue doang gitu loh. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu gue misalnya ada acara kayak lebaran gitu kan pasti ada foto-foto tuh. Iya. Dan foto apa segala. Gue lemparnya ke situ. Lempar ke Facebook semuanya. Lempar ke Facebook. Jadi kenapa nggak G-Drive aja gitu ya? Tapi kalau ada Facebook ya. Iya. Ya, Lebih private lagi G-Drive. Okay, di Facebook itu kan kita saling ngasih kabar kan. Buat yang tadi gue bilang. Jadi gue tuh setiap punya sosial media, gue punya tujuannya masing-masing, Mam. Punya tujuan masing-masing. Yes. Okay. Jadi kalau di Facebook. Kalau Facebook apa Facebook? Facebook itu tadi gue bilang, gue jadi kayak apa ya, storage gue buat nyimpen kenangan gue aja. Oke. Kenangan, semua kenangan kayak foto-foto alay, sama berinteraksi sama teman-teman yang gue kenal. Apa teman-teman lama? Teman-teman lama, teman-teman baru gitu. Intinya yang gue pernah ketemu aja. Masih berinteraksi di situ? Masih berinteraksi Yang chat kadang-kadang. itu kan? No, nggak berinteraksi lewat chat juga. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita ganti profil gitu kan, atau teman kita ganti profil gitu, kan kita juga tahu dong. Terus kabar tiba-tiba, dia sekarang udah berkeluarga nih. Oh gitu. Gitu sekarang dia udah jadi gembel. Gitu. Silent reader berarti Iya ya? kan kadang-kadang juga ada juga yang kadang-kadang tuh tahu-tahu ada yang message lu gitu ya, teman lama nanya kabar, katanya nawarin asuransi. Kalau nggak nawarin asuransi minjem duit. Halo Ricky, apa kabar gitu? Sekarang udah kerja di mana? Gitu. Dulu kayaknya kan nggak. BTW pinjam 100 dong. Waktu udah poin banget tuh. Ya kan? Tiba-tiba pinjam 100 buset. Udah poin banget tuh. Jadi tuh nggak yang apa sih namanya, nggak yang ini banget gitu. Nah tadi kan Facebook tuh. Coba. Berarti kita ke Instagram, apa tujuannya Instagram? Oh, Instagram tuh karena buat portofolio gua. Jadi kayak portofolio foto gua. Oh, Gue nggak pernah upload foto gitu ya, diri gue sendiri di Instagram. Iya. At least cuma DP doang, display picture doang itu pasti gue pasang. Tapi kalau misalnya di Instagram di post feed-nya, dan gue nggak pernah upload video di situ. Oh iya benar. Nah kecuali kalau Instastory itu berarti kan kayak daily life lo gitu kan, itu oke lah. Tapi kalau misalnya di post feed tuh gue nggak pernah. Iya. Itu cuma memang buat portofolio Mas Ricky sebagai sebagai fotografer. Bukan sebagai fotografer, tapi hobinya fotografer. Hobinya fotografer. Yang kita pernah bahas. Ya. Di episode sebelumnya, episode 2. Episode 2. Nah, sama aku juga di Instagram aku semuanya full coveran musik. Artinya kan buat hobi lu kan. Portofolio aku. Nah, karena gini, lu jangan salah lu. Bukan jangan salah ya. Berarti bener ya kalau jangan salah ya. Jadi benar. Jadi kadang-kadang kan kalau kita nyari sesuatu gitu misalnya, maksud gue kayak kita ketemu orang gitu kan. Atau mungkin ketemu teman baru. Pasti salah satu sosial media yang lu akan cek gitu ya. Dan possibility-nya Instagram. Iya. Karena di situ tuh kadang-kadang tuh suka ada highlight dia untuk storiesnya. Terus juga ada apa tuh namanya ya foto-foto yang emang tuh kita bisa tahu tuh sebagian fotonya tuh hobinya di situ, kesukaan dia, apa yang dia lagi pengen yang paling gampang di reach out ya. Iya, yang paling di reach out dan sebagainya. Dan kebanyakan kalau gue lihat nih ya, lu boleh pakai username apapun gitu. Tapi kan di mana di Instagram gitu ya, itu kan dia pasti ada nama aslinya. Belum tentu. Betul, tapi kebanyakan. Misalnya kayak contohnya Instagram siapa ya? Misalnya Instagram presiden kita deh misalnya. Presiden RI @-nya kan. Tapi kan namanya Prabowo Subianto. Kita bisa search dari dua hal, dari dua itu kan. Either itu namanya atau username-nya kan. Iya, benar. Kayak gitu. Itu yang gampang dicari, yang gampang di reach out. Paling gampang banget. Bahkan kalau misalkan mau background checking kan lihat Instagram juga kan. Bisa jadi salah satu mau ngelamar pekerjaan gitu kan. Betul. Nah, itu Instagram kalau gue sih. Instagram. Gitu. Tapi ada lagi nggak? Kan tadi kita belum selesai juga tuh yang bahas tuh Mas Ricky itu pakai platform apa aja gitu buat sosmed gitu. Tadi kan udah kesebut Instagram, Facebook, apalagi ada lagi nggak? Gue paling LinkedIn ya buat profesional. Lo tahu dong kegunaan LinkedIn tuh buat apa? Open to work. Jadi ada yang berkalung hijau, berkalung sorban. Ada open hiring juga kalau berkalung hiring, ada open to work. Ya kalau di LinkedIn sih gue buat berkoneksi sesama profesional, terus juga nyari tren pekerjaan juga. Kalau itu buat kerjaan berarti ya. Iya, jadi memang urusan kerjaan profesional itu pasti di situ dong, ya nggak sih? Even lu apa namanya buka lowongan pun di situ juga. Iya. Berarti Mas Ricky berarti Mas Ricky tuh bijak banget dalam bersosial media ya. Bijak banget kayak maksudnya kayak emang benar-benar punya tujuan banget gitu loh.
Kayak gini, Mas Riki, kalau misalkan ini lagi senggang gitu, pernah nggak kayak misalkan kayak scroll sampai lupa waktu gitu? Pernah dong. Instagram itu jadi salah satu platform yang paling banyak gue habiskan sih. Iya. Kalau dari antara sosial media lainnya ya. Karena gini, maksud gue kalau di Reels gitu kan, kita kan bisa lihat ya. Karena gini, profil cowok atau cewek jeleknya adalah kita lihat coba algoritma search-nya. Kalau misalnya, Aku jadi kepo nih, algoritma search gimana ya? iya dong di Instagram kan. sekarang algoritma di explore gitu ya, di explore atau di search gitu, lu lihat, lu buka deh. Kalau misalnya algoritmanya lu sendiri, berarti udah ketahuan gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kalau dia bersih, lihat second account-nya. Iya dong, bener gak? Karena kadang-kadang second account itu kan teman-teman bisa lebih jujur tuh di situ. Tapi aku nggak punya second account sih kalau aku. Gue punya pengalaman, jadi apa ya? Jadi tuh gue punya temen yang lu tahu sendiri kan, kalau cewek-cewek itu tuh kadang-kadang nih kan suka insecure ya, bener gak? Gitu. Dan punya circle-nya sendiri kan. Misalnya kayak ada cewek-cewek gitu, mereka punya second account barengan, Mam. Kadang-kadang. Misalnya mau ngepoin siapa. Second account barengan. Jadi kayak login ke semua device-nya mereka circle gitu. ini. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak misalnya tuh istrinya temen gua, itu tuh punya second account ya, yang dia tuh bisa dipakai sama beberapa temennya, hampir 8 atau 10 orang gitu. Buat kepo. Misalnya kepoin orang, misalnya ada cewek baru nih masuk ke tongkrongan mereka apa gimana. Itu dikepoin tuh, Mam. Jadi emang sesuatu yang ntar mereka tuh saling bertegur sapanya di message itu sendiri gitu. Jadi kayak ngirim ke diri sendiri, udah kayak chat platform gitu. Sis lihat deh gini. Gue pernah, Mam, diliatin second account-nya gitu. Siapa? Ya adalah. Aduh. Adalah. Enggak, maksudnya siapa nih? Maksudnya si orang ini yang ngasih lihat ke Mas Riki siapa? Suaminya. Jadi suaminya juga minta login juga. Iya, biar bisa ngelihat siapa yang lagi dikepoin. Aduh, jadi emang lihat nih, bini gue punya second account gitu. Kira gue second account istrinya doang ya. Enggak taunya ini banyak loginnya gitu kan. Jadi, nah di situ search-nya juga pas dibuka search-nya gitu kan. Tas branded. Tempat yang lagi hits gitu ya, kayak coffee shop apa segala macam kayak gitu. Kan kalau Mas Riki, perihal second account ini kan berarti kan nggak relate sama apa tujuan Mas Riki di Instagram itu. Nah, gimana pendapat Mas Riki buat orang-orang yang punya second account? Kadang-kadang gue juga mikir gini ya, maksud gue apa ya? Gue lucunya adalah orang kan Instagram, X gitu ya, yang dulunya Twitter, Facebook, itu kan adalah salah satu mereka itu sebagian yang kita sebut sosial media, betul gak? Iya. Iya kan? Sosial media, media sosial, media untuk bersosialisasi. Benar. Gue masih belum habis pikir orang yang punya sosial media tapi private. Iya, oke. Masih belum nyampe ya. Gue masih belum nggak habis pikir. Jadi kadang-kadang ada terus lu buat apa bikin sosmed gitu, buat bikin sosmed gitu kan. Iya. Nah, balik lagi ke second account itu. Ternyata orang yang punya second account adalah punya kecenderungan untuk dia tuh sebenarnya mau kepo ke satu hal gitu ya. Tapi secara anonim. Kalau gue sih mikirnya gitu dong, dia nggak mau ketahuan, takutnya ke double tap jadinya lagi like gitu kalau di Instagram gitu ya. Nah, apalagi kan kalau di Instagram itu kan dia nggak ada fitur bahwa siapa nih yang habis ngunjungin, yang stalking Instagram lu gitu kan. Beda halnya dengan kayak dulu Friendster. Friendster emang bisa tahu ya? Bisa. Jadi kalau misalnya ada yang lihat page gue itu ketahuan siapa. Kecuali kalau di private. Nah, kayak gitu kan. Orang itunya yang nge-private. Ya, ibaratnya kalau WhatsApp tuh centang birunya dihilangin. Iya kan, kayak gitu. Sama juga kayak LinkedIn kan. LinkedIn kan juga gitu. Oh iya, benar. Kalau lu mengunjungi profil seseorang, orang itu akan tahu lu habis mengunjungi profilnya. Nah, kalau di Instagram kan nggak ada kan. Nah, sebenarnya orang punya second account itu sih sebenarnya sah-sah aja ya. Ibaratnya tuh kayak misalnya lu tuh ngejaga image lu, oke. Apalagi kalau lu ada influencer gitu. Iya. Terus juga lu tuh adalah orang-orang kepoan gitu ya.
Terus lu adalah orang-orang yang mau ngejaga algoritma lu bersih. Oh iya. Algoritma explore lu Ini bersih. aku pernah diceritain sama adik aku punya second account tapi khusus buat akun-akun beasiswa. Oh iya. Jadi emang bersih gitu loh. Jadi emang soalnya kalau di akun pertamanya dia udah karena kecampur, kadang info-info beasiswa itu tenggelam, hilang ya. Jadi dia bikin akun second account buat nge-follow itu semua. Jadi nggak ada yang tenggelam tuh info-info beasiswa tuh. Emang udah bisa dilihat semuanya. Kayak gitu. Karena emang kalau di sosial media juga kan tadi balik lagi lo bilang harus ada kebijakan kan dalam maksud gue buat bijak kebijakan bijak dalam bersosial media gitu kan. Jadi tuh lu harus benar-benar ya lu tahu sekarang tuh kan bukan mulutmu harimaumu, tapi jarimu adalah harimaumu gitu ya kan. Yeah. Ya kita tahu lah beberapa head speech dan sebagainya. Lu tahu lah beberapa waktu lalu ada kejadian. Yang mana tuh? Yang influencer ya lagi nyetir mobil terus menghina satu ras. Oh, itu kalau itu masih mulutmu harimaumu sih, kalau yang itu ya udah bukan jari. Betul, tapi kan seenggaknya dia yang ngerekam ya jarinya. Tapi kan lu mencet tombol live. Oh iya benar itu. Nah, itu maksud gue kayak lu butuh kedewasaan sih dalam sosial media. Makanya gue setuju sama pemerintah Australia kalau nggak salah ya. Gimana tuh? Pemerintah Australia tuh sekarang kalau anak-anak belum berusia 17 atau 16 tahun gitu, jadi mereka nggak boleh akses sosial media, Mam. Even gitu. WhatsApp tuh kalau gue bilang bukan satu hal yang apa ya, sesuatu yang kayak modelnya kayak Facebook, kayak Instagram gitu sih, ya kan. Dia kan. Walaupun sekarang udah ada status ya. Iya, gua nggak tahu ya. Nah itu juga tuh status di WhatsApp juga kadang suka aneh ya. Maksud gue kayak gimana Kenapa? Ya? Ya, lu pernah gak sih nemuin satu status di mana dia kayaknya terdengar galau gitu kan, sedih. Gua nggak merasa ingin dilahirkan di dunia ini gitu, terus lu japri, lu kenapa? Nggak apa-apa gitu. Itu gue aneh banget ya, maksud gue salah satu. Sekarang lu buat apa nge-share hal-hal kayak gitu, tapi kayak kita reach gitu, terus akhirnya dia malah kayak nggak apa-apa gitu. Jadi kayak dia cuman kayak dia, lu tau gak, ibarat kayak orang nebar paku, pengen tahu aja berapa yang kena gitu, dan dia juga pengen tahu aja berapa yang care sama dia. Iya, itu yang pengen dia dengar sebenarnya. Caper. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang gue jadi kayak, gue sampai sekarang ya jarang banget buka atau ngeliatin status WhatsApp teman-teman gue. Iya, gue orang yang jarang. Even kayak misalnya nih, misalnya ada branded kan gitu kan, WhatsApp story gitu kan. Itu gue jarang banget, Mam. Hampir nggak pernah sama sekali. Kecuali kalau misalnya gue lagi ngechat nih sama dia. Sekarang kan di WhatsApp tuh kalau misalnya kita lagi ngechat ke seseorang gitu ya, kadang-kadang kan lingkaran hijaunya nyala tuh. Baru tuh gue lihat. Oh, oke. Bisa kita lihat kan langsung. Bisa. Tapi kalau misalnya gue buat mendedikasikan waktu gue buat gue ngecekin langsung, gue niatin diri gue buat ngecekin WhatsApp story, itu gue nggak pernah. Karena gue bukannya apa ya, kayak gue malas aja gitu. Kalau WA story menurut aku itu buat orang yang pengen posting sesuatu tapi lebih private, karena kan kalau WA kan yang bisa lihat kan cuma orang-orang yang yang sesama jadi koneksi, save kontak kita. Betul. Dan sebaliknya lu save nomor dia juga. Iya. Kayak gitu. Cuman kalau aku percaya nih, kita tuh kalau bersosial media itu aku tuh nggak mau buat nge-share kesedihan gitu loh. Kayak gitu. Kayak ini murni pendapat aku ya gitu, bukan berarti aku menyalahkan teman-teman kita gitu ya, yang misalkan kayak sakit gitu, kayak upload kayak foto di rumah sakit gitu kayak ngapain gitu loh. Iya, karena bagi gue tuh yang tadi gue balik ya, gue bilang ya, sosial media itu butuh kedewasaan juga. Butuh kedewasaan, karena seseorang yang udah mau bersosialisasi lewat sesuatu yang kita sebut media gitu ya, dia butuh kedewasaan dengan berinteraksi dong, harusnya kan. Kedewasaan dalam berinteraksi, iya dong. Iya. Iya kan. Tujuannya sosial media itu kan kita bisa berinteraksi, bisa engagement, bisa ada engage lah gitu ya dengan beberapa teman kita gitu kan yang jauh. Ya kan, balik lagi nih teknologi kan. Benar. Nah tapi bukan kayak satu hal yang maksud gue lu kayak bukan bikin prestasi, tapi bikin kontroversi gitu.
Iya ya lagi. kan? Jadi Benar jadi lagi. kayak lu nyebar satu informasi katakan atau nyebar satu hal gitu ya biar orang lain tuh denger apa kata lu Iya. gitu. Tapi kadang-kadang kan lu tahu sendiri kalau misalnya nih warganet ya gue bilangnya ya, itu Oke. juga termasuk netizen gitu ya. Warganet sama udah ketemu satu sosial media atau ketemu Google lah katakan buat mereka mencari informasi gitu. Mereka bisa jadi dokter, Mam. Mereka bisa jadi hakim, Jadi pelatih. jadi dukun, jadi pelatih, jadi Segala-galanya bisa. advisor bisa. Segala-gala bisa. Misalnya lu kayak misalnya lu lagi update post apa gitu ya, yang tanpa caption pun, mereka tuh bisa menginterpretasi gambar lu dengan atau foto lu atau video lu tuh dengan sangat, weh, jalan-jalan mulu nih bos, gitu kan. Kalau misalnya lu lagi bikin update foto apa segala macam gitu kan. Iya dong, bener gak? Makanya kadang-kadang tuh hati-hati aja dalam apa sih posting Bersosial sesuatu media. gitu. Gue ngeri juga sih kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada perang komentar ya. Posting sesuatu ya kalau misalkan sensitif ya iya sih, cuman kalau kayak kita, kalau misalkan kayak Mas Riki kan upload foto gitu yang dimana itu hobi Mas Riki, aku pun ngupload kayak konten-konten aku bikin video cover musik gitu-gitu. Ya, itu sih masih aman ya. Itu masih aman. Maksud gue sesuatu yang emang tuh dia punya unsur kontroversinya, Mam. Contoh? Aduh, kalau dibilang contoh ya kayak kemarin. Udah, itu contohnya iya itu banget. Iya kan? Iya lagi kali itu paling parah sih, kayak masa dia nggak bisa memahami kalau dia tuh dilirik banyak orang kan. Iya. Kalau ini kalau kita nih ya sebenarnya algoritma sosial media kan emang ya unik ya. Jadi kalau misalkan kita pun orang biasa yang kalau melakukan hal kontroversi dan kita upload ke sosial media, yang kemarin-kemarin kita nggak viral bisa tiba-tiba viral. Iya. Apalagi kan, iya kan? Itu kalau misalnya dia kontroversi. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin dia update story di WhatsApp story atau Insta story-nya bahagia. Oke. Tapi curhat juga ke temen. masalah dia, ya kan? Jadi Oke, itu berarti kehidupan nyata beda sama kehidupan dunia maya. Jadi dia mungkin tipe yang update bahagia, tapi aslinya capek sama hidupnya. Ada juga nih kayak gitu. Iya, dan kadang juga orang yang misalkan kayak gini, kita ngelihat sosial medianya orang bahagia mulu nih, kita jadi insecure malah. Tapi kan kita nggak tahu backgroundnya dia seperti apa gitu kan ya. Itu dia. Jadi kayak ya lu gue nggak ngerti ya. Apalagi kan sekarang tuh yang kalau kita ke konser gitu kan. Ke konser. Itu pasti tuh udah bukan bikin circle pit lagi tuh, bukan bikin moshing pit lagi gitu. Konser apa dulu? Ya kayak misalnya konser metal rock apa segala macam yang gue lihat gitu ya. Kalau kemarin dia kayak gitu. Ada yang bikin ya kalau misalnya emang dia penikmat asli kan pasti bikin moshing pit apa segala macam. Tapi kan sekarang lu lihat pasti handphone kan naik semua kan. Oh iya. Gue gak mau ketinggalan dong buat ini, Instastory ini, buat nonton nih, Coldplay apa segala macam. Benar. Orang rata-rata juga waktu itu kan misalkan beli tiket Coldplay tuh bukan gara-gara penggemar Coldplay, bukan. Tapi FOMO dan emang ini nyari view. Iya, jadi lu tuh mesti ngasih makan viewer. Lu mesti ngasih makan feed lu, sosial media lu gitu kan. Kebutuhan sosmed, engagement rate apa segala macam gitu kan. Ya mungkin gua ngerti lah. Masih makan netizen. Betul, gua ngerti lah. Itu buat naikin traffic lu, exposure lu sebagainya gitu ya. Tapi memang kalau gue sih tipe orang ya dia juga mungkin buat seperti itu emang itu udah jadi kayak bahan ya emang ini gue yang harus lakukan gitu karena gue KOL misalnya gitu kan atau key opinion leadernya segala macam itu sah-sah aja bagi gue gitu. Tapi ada beberapa orang-orang yang memang ya ampun follower aja lu masih cepet 200 gitu buat apa sih nice kesedihan gitu apa segala macam gitu kan dan sebagainya itu yang terus kalau kita udah reach kita jadi perhatian gitu ya enggak apa-apa kok aman segala macam. Terus buat apa lu share itu? Kan itu bahas gitu. Yang kesedihan tadi ya. Iya, maksud gue kayak share gitu. Iya, gue enggak bisa. Enggak apa-apa gitu. Pengen dipuju kan aja. Gue tonjok sama gue. Lu kenapa? Enggak apa-apa gitu. Tapi dalam hati kayak bujuk lagi dong. Kasih makan ego aku gitu. Ya gitu, astaga. Nah, terus lu pernah enggak sih ikut tren tapi sebenarnya lu enggak ngerti ngapain gitu di sosial media? Enggak pernah sama sekali. Tapi kalau ngeliat teman-teman lu ada nggak yang kayak gitu? Ada. Apalagi
ini kalau misalkan nih yang paling sering banget kalau misalkan bukber. Iya tuh. Iya lagi. Bukber dan di momen bukber itu trennya lagi hype-nya itu dance apa dan lagu apa. Diikutin sama teman-teman aku. Itu pasti. Itu begitu ya? Pasti. Itu pasti. Lu ikut joget juga tapi? Enggak. Aku nggak mau joget-joget TikTok gitu, ngapain gitu. Ya kan kita tahu maksud gue kayak ini lagi trending nih. Nah itu tuh trending topik juga suka ngejebak tuh Mam. Atau trending hashtag juga suka ngejebak gitu. Asli. Ini lagi hashtagnya lagi trendingnya ini nih, joget ini diikutin semua kan, joget ini joget itu segala macam. Tapi kan kadang-kadang ya gue makanya kenapa gue telat banget download TikTok gitu. Iya. Karena pas gue tahu kegunaan TikTok itu buat kayak search engine, wah itu baru yang gue pakai. Tapi kalau buat kayak ngikutin FOMO segala, gue sih nggak. Gue orang yang nggak bisa apa ya, upload sesuatu video gitu loh. Kecuali mungkin kayak bareng sama yang lain. Tapi kalau sendiri joget-joget, kayaknya bukan gue deh, Mam. Iya sama, aku juga kalau misalkan gitu. Oh paling aku gini Mas, aku pernah ini yang momennya pas Lebaran, lagi-lagi ini ya tentang itu ya perayaan ya. Jadi misalkan waktu Lebaran. Di situ tuh aku lihat nih di sosmed nih, entah itu di Reels ataupun di TikTok. Jadi waktu bagi-bagi THR, itu tuh dibuatin games. Oke. Itu mah masih aman sih. Kalau itu kan fun, jadi pas aku ya seru juga nih. Kan aku kan juga udah ngebagi-bagiin THR ke adik-adik sepupu aku. Iya. Kenapa enggak? Aku ngikutin konsep kayak gini, jadi biar lebih seru aja gitu loh. Kayak gitu. Nah terus pernah ini juga nih di keluarga aku nih gitu, bagi-bagi THR gitu ya. Om dan tante aku gitu ke ponakan-ponakannya gitu. Ada juga tuh ngikutin tren tuh. Jadi joget gitu ya? Bukan joget tapi jadi kayak kalau mau ngambil THR kan misalkan ada HP di depan buat ngerekam gitu. Terus udah ada yang bagi-bagi THR-nya, terus kita baris tuh. Terus habis itu harus ada lompat-lompat apa gitu, terus ngikutin lagu gitu. Terus habis itu ngambil. Aku tuh paling nggak mau kayak gitu-gituan. Jadi aku cara ngakalinya biarin aja lah adik sepupuku sumut pertama gitu, aku paling belakang. Jadi pas aku nggak ikutan itu, aku langsung ambil aja bodo amat. Tapi tetap kerekam itu lucu banget sih, pada ketawa orang-orang. Tapi jatuhnya jadi lucu kayak gitu. Ya, tapi kan itu mah kan bisa dibilang kayak ya udah sama keluarga lah, seru-seruan gitu kan. Itu bukan itu kan buat seru-seruan. Tapi bukan yang kayak ada tren apa nih, lu ngikut gitu kan, bukan sendiri gitu. Biar lu nggak ketinggalan gitu. Itu gue nggak bisa tuh kayak gitu. Iya, sama. Makanya bisa dibilang gue tuh orang yang anti mainstream gitu loh. Kadang-kadang ya, maksud gue kayak misalnya tren sesuatu apa yang gue nggak bisa ikutin. Sesuatu yang gue kayaknya bukan gue nggak akan ikutin. Nggak akan ikutin, kayak gitu. Sama aku juga. Ya makanya kan kayak kemarin tuh kalau kita tahu nih, tapi sosial media itu juga jadi ini juga sih. Maksud gue tuh jadi kayak kekuatannya orang-orang Indonesia juga gitu ya. Spesifik orang Indonesia kalau gue bilang. Iya. Jadi misalnya ambil contoh gini, kadang-kadang ada beberapa post atau mungkin ada beberapa postingan gitu ya, yang mungkin aja nih, mungkin dia tuh ngepost sesuatu gitu ya, biar dikasihani oleh warganet. Biar dikasihani. Oke, warganet. Lu ingat kejadian Tumblr kemarin? Mas, ini lucu banget. Tapi kan sekarang warganet itu pinter kan? Iya. Iya kan? Lah, dia kayak posting sesuatu gitu di sosial media apa segala macam gitu kan, tentang kehilangan Tumblr dia gitu ya. Tapi ujung-ujungnya malah dia kayak dihujat balik kan, gara-gara dia karena udah sering dihimbaukan, barang hilang bukan tanggung jawab pemilik. Bukan, ini apa misalkan di perusahaan gitu ya, perusahaan gitu. Barang barang yang hilang bukan tanggung jawab kami gitu kan. Iya. Makanya gue bingung juga gitu. Segala sesuatu lu nggak perlu sampaikan di sosial media, bos, gitu loh. Iya. Lu kehilangan Tumblr, lu ikutin aja prosedurnya gitu. Gimana caranya barang lu hilang gitu ya, lu ikutin aja prosedurnya. Kalau dulu kan kalau misalnya barang kita hilang ya udah lu tahu alurnya kemana. Ya gue ngerti, memang di beberapa hal-hal kayak bentuknya public services gitu ya, kayak misalnya di puskesmas lah, pelayanannya emang mesti di-push dulu kan lewat sosial media supaya bener nih, bukannya ngelayanin malah main game gitu.
Nah, dia mencoba tuh kemarin waktu Tumblr-nya hilang, dia nyari mencoba. validasi. Iya, mencari validasi di mana oh ternyata bener nih public services nih kalau barangnya hilang nih susah nih, harus ada CCTV apa segala macam gitu. Tapi malah berbalik ke dia. Ternyata berbalik. Kehilangan lah pekerjaan. Gitu. Satu lagi yang dulu tuh pernah nggak lo inget yang salah satu di mall tuh kan ada jadi waktu itu ada anjing kayak K9. Iya, dipukul sama security. Ingat. Jadi waktu itu jadi kronologinya teman-teman kalau teman-teman nggak tahu, coba gue refresh lah kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu ada satu security dengan anjingnya, benar gak? Iya. Buat kayak ngelacak nih ada bom apa enggak gitu kan setiap mobil. Nah, pas di CCTV itu terekam bahwa si security itu memukul anjingnya. Ya kan? Iya. Tapi selidik ternyata dia itu ngelindungin kucing yang mau diserang sama anjingnya. Ya kan? Nah, tapi sebelum penyelidikan lebih lanjut yang terjadi gitu ya, banyak influencer tuh waktu udah pecat aja tuh security, pecat aja tuh satpamnya. Sayang banget yang tersorotnya ya cuman bagian itu doang. Nah itu itu dia, maksud gua, kita juga kadang-kadang tuh quick respon kita tuh kadang-kadang gue ngeri banget gitu loh, ngerti nggak lo? Jadi kadang-kadang yang kita belum tahu seutuhnya gitu ya, tahu-tahu lu udah ngasih respon atau komen yang memang tuh jadi perspektif emosi lu aja, tapi lu nggak yang coba tunggu dulu, cari tahu dulu, baru lu lempar kayak gitu. Itu yang gue kayak ngerasa, aduh sayang banget ya. Jadi kan security kehilangan pekerjaan gitu ya. Kasihan, kan tanpa lu tuh berpikir panjang gitu dan sebagainya. Dan lu nggak ngeliat dulu kronologi secara lengkap. Itu yang gue rada bingung. Betapa bahayanya ya. Nah makanya kadang-kadang ya gue tuh nggak mau ke bawah arus dulu nih. Kalau misalnya ada kejadian apa ya, gue juga agak gedek juga nih. Misalnya kayak pemerintah kayak kemarin ya, Sumatera gitu kan, segala macam gitu kan. Yang kita lihat kan memang di Sumatera itu kan banyak banget gara-gara ketutup Tumblr juga sih tuh sialan. Anjing kemarin. Perkara Tumblr doang. Iya makanya di sosial media itu kan kita lihat bahwa memang waktu hari pertama tuh nggak terlalu kayak streaming di algoritma gue tuh nggak terlalu kenceng kan karena masalah Tumblr yang banyak kan. Dan sampai tuh BNPB itu ketuanya bilang itu cuman ini di sosial media doang katanya gitu kan. Bahaya di sosial media doang. Iya. Itu salah satu netizen yang gue bilang kayaknya salah satu pengguna sosial media. Mohon maaf nih ketua BNPB itu ya. Salah satu ketua BNPB itu salah satu pengguna user tuh yang percaya aja di sosial media tanpa ngecek lapangan langsung. Tiba-tiba langsung iya percaya. Itu sosial media doang katanya yang parah, tapi aslinya enggak. Tapi ternyata parah kan bos. Parah. Makanya itu yang perlu makanya gue bilang jangan sampai lu orang tua yang megang jabatan gitu ya, orang tua yang megang pemerintahan gitu ya, orang tua yang megang satu pemangku segala macam public services gitu ya. Lu cuma ngecek dari bawahan lu doang tapi lu nggak ngecek langsung. Salahnya. Cuman laporan dari video WhatsApp. Nih bos gini apa gitu. Tapi lu nggak ngecek langsung. Itu yang gue kayaknya miris juga lu sebagai pemangku kepentingan lu cuma percaya dari atas. Sama kayak ini kan, sama kayak kalau misalkan ada teman kita curhat tentang pacarnya, ya kita jangan percaya aja. Kita juga harus mendengarkan POV dari pacarnya itu dong biar kita bisa tahu masalahnya apa gitu loh. Kalau misalkan cuma tahu dari satu sisi doang, ya kan ya udah pasti yang salah si pacarnya itu gitu. Tapi gimana kalau misalkan kita minta cerita juga gitu. Oh, jadi lu sering denger curhat dari pacar teman lu juga? Ini permisalan doang. Oke lah. Kayaknya itu dulu sih Mam ya. Itu aja Mam ya yang bisa kita bahas hari ini Mam. Itu dulu aja lah. Hati-hati aja sebenarnya kalau dalam sosial media. Itu ngeri sedap. Apalagi kan di Indo kan Indo tuh dinobatkan sebagai netizen paling tidak ramah sedunia. Iya nggak? Tapi aslinya kan negara ramah kan kalau ketemu langsung. Iya, tapi netizennya gitu. Iya, bahkan ya kan kan pernah kan sampai kayak nyerang akunnya FIFA gitu. Iya sih, tapi emang ada beberapa hal ya. Gue setuju juga tuh netizen kayak gitu. karena balik lagi kita mesti lihat lagi sih. Sebenarnya kita mesti lihat lagi keabsahan dari fakta itu gitu kan. Apakah benar-benar atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya emang benar-benar kita cari di luar platform itu ya kita mesti geruduk gitu loh. Kalau kayak ini kalau
ini apa, the power of netizen Indo itu harus dipakai pas di saat yang ini Mas Riki, yang ditemukannya Rafflesia apa gitu namanya itu ya? Arnoldi. Bukan, ada lagi satu lagi Apa? tuh yang di Bunga Bangkai kan? Iya, tapi dia tuh di posting di ini di Harvard. Iya, gue tahu itu. Sampai Iya kan? Pak Anies kan sampai Pak Anies komen yang juga komen, kan. iya. Nah, power of netizen itu harus dikerahkan di saat momen-momen kayak gitu. Betul. Itu Makanya kalau FIFA bikin ini, Mam, turnamen apa tuh namanya? Biasanya kalau FIFA tuh bikin turnamen tuh. Turnamen apa sih namanya? Turnamen virtual gitu. Jadi kayak misalnya negara ini lawan negara ini, negara ini lawan negara ini. Oh sorry, transfer market official tuh biasanya yang bikin negara ini. Pasti kita yang menang mulu, Mam. Karena kita banyak yang nganggur di depan kamera, di depan handphone, jadi kan banyak masih bisa ngisi waktu buat ngevote gitu loh. Oke lah, itu dulu teman-teman untuk episode kali ini ya. Teman-teman untuk bersosial media butuh kebijakan. Apa tadi? Butuh kebijakan. Berbijaklah dalam bersosial media. Berbijaklah atau berbijaksanalah dalam sosial media ya. Karena butuh kedewasaan juga. Nah, apa sih pengalaman lu dalam bersosial media? Teman-teman lu boleh komen, terus share kita juga gitu. Terus dengerin Live of Live, Mam. Live of Live, dengerin terus. Tunggu episode kita terus. baru ini. Iya. Episode selanjutnya. Nantikan juga episode barunya. Dan juga jangan lupa di subscribe. Aku mau closingan ya. Kan tadi kan aku opening pakai openingnya Pikipix. Sekarang aku juga closing pakai closingannya. Tapi jangan bawa umur ya, please. Nggak dong. Till next time. Peace. Anjay. Out, man.